Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu tasliman majidah. Nusalli wa nusallim ala nabiyil karim habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nur Muhammad rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan satu amal ketaatan, yaitu beribadah salat subuh berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Karena kalaulah bukan karena nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tak seorang pun di antara kita mampu untuk bisa menghadiri mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk salat subuh berjamaah. Walaupun rumahnya dekat ataupun tetangga masjid. Karena itulah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang yang rumahnya lebih jauh dari masjid lebih dekat ke masjid daripada orang yang dekat dengan masjid rumahnya malah lebih jauh rasanya ke masjid. Inilah rumah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya lah pantasnya kita mensyukuri itu semuanya dengan menjaga nikmat ini. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, senantiasa membawa nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, hidayah ini, sehingga Allah mengumpulkan kita bersama di jannahnya Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Seorang ulama pengarang buku Fathul Bari itu beliau mengatakan, Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan, idza takallama al-mar'u bi ghairi fannihi ya'ti bil ajaib. Ini kalimat yang singkat tapi maknanya luar biasa. Itu bisa kita rasakan, kita dapatkan pada kondisi saat ini. Apabila seseorang itu bicara tentang suatu perkara yang tidak bidangnya, tidak keahliannya, yang bukan faknya, kata orang sekarang itu, ya'ti bil ajaib, maka bicaranya mesti aneh-aneh, nyeleneh. Sekarang banyak sekali itu terjadi. Orang yang tidak paham urusan din bicara masalah din, sama dengan orang yang tidak paham masalah perlasan atau bangunan bicara masalah bangunan. Idza takallama al-mar'u bi ghairi fannihi ya'ti bil ajaib. Kalau seorang itu bicara yang tidak bidangnya, bukan keahliannya, itu bicaranya nanti nyeleneh-nyeleneh, Pak. Apalagi bicara masalah din ini, masalah agama. Sehingga timbullah subhat-subhat yang membuat rancu pada kalangan kaum muslimin pemahamannya. Akidah kaum muslimin bisa rusak. Sehingga nanti ada yang mengartikan al-qari'ah itu bukan hari kiamat. Itulah pembaca qari perempuan. Ini ajaib, nyeleneh-nyeleneh, Pak. Atau nanti yang menafsirkan
wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah sampai kamu yakin. Kalau tak yakin, jangan beribadah dulu nanti. Ini nyeleneh-nyeleneh aneh. Nah, ini bagian dari subhat pada akhir zaman ini. Karena inilah langkah-langkah diantara trik-trik dan langkahnya setan itu meniupkan subhat ke hati kaum muslimin, anak cucu Adam, bagaimana mereka itu yuharifu kalimaan mawadihi. Mereka itu nanti menyelewengkan makna dari makna aslinya. Banyak istilah-istilah kadang kalau tidak yakin, kenapa kita harus sholat? Kenapa kamu tidak sholat? Sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Kalau sudah ingat Allah, kenapa harus sholat? Itu kan cuma syariat. Aqimis sholat ala dzikri. Lakukan sholat untuk mengingatku. Kalau sudah ingat, kenapa kita harus sholat? Itu kan cuma syariat bagi mereka yang syariat. Ini nyeleneh-nyeleneh, dan itu kalau kita logika masuk akal. Ini subhat, Pak, yang terjadi pada akhir zaman. Kalau kita tidak hati-hati, tidak rajin-rajin untuk bermajelis ilmu, tidak rajin-rajin untuk mencari obatnya, karena kita paham diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, penyakit hati itu diantaranya adalah dua, penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit syubhat dan syahwat. Syubhat ditiupkan sehingga membuat keraguan dengan Islam ini. Membuat kita ragu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, dengan sakit, ujian bertubi-tubi, keluarga sakit, anak sakit, usaha juga merosot, itu ditiupkan oleh setan subhat kepada hati kita. Kalau memang kita sudah beribadah kepada Allah, masih Allah beri ujian. Kalau kita tidak memahami ilmunya, untuk apa kita beribadah? Toh orang tidak beribadah kepada Allah tidak pernah diuji. Mereka sehat, mereka kaya, mereka nyaman hidupnya, tentram. Ditiupkan subhat-subhat itu oleh setan sehingga kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak sholat, Pak, sholat juga tidak tambah kaya. Kau tidak puasa, Pak, orang puasa ya banyak sakit. Nah, ini subhat-subhat yang ditiupkan oleh setan sehingga menjadikan kita anak cucu Adam ini, hamba Allah Subhanahu wa taala ini, malas untuk sholat, malas untuk beribadah. Maka betul dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, idza takallama mar'u bi ghairi fannihi ya'ti bil ajaib. Kalau orang itu bicara, kalau tidak sesuai dengan bidangnya, maka bicaranya masih aneh-aneh, Pak, nyeleneh. Sehingga orang yang hatinya sakit, ilmunya rendah, keyakinannya lemah, maka akan terpengaruh. Bukankah kita sering mendapatkan ada orang itu sering mengalami kegelisahan, kecemasan, ternyata terlalu banyak browsing tentang penyakit atau browsing tentang artikel-artikel yang mana itu sebenarnya adalah subhat-subhat yang ditiupkan oleh orang-orang tidak berilmu. Browsing 100 hari sebelum, tanda-tanda 100 hari sebelum kematian, mata pucat, keringat dingin, kemudian sering gemetar, kepala pusing, wajahnya pucat, mata agak kuning. Ini dibaca dan dihayati, akhirnya sampai ke penalaran yang bukan-bukan, menyebabkan gangguan jiwa, kecemasan berlebihan. Setelah diperiksa, dia kata dokter, anxiety disorder, kecemasan, kepanikan yang berlebihan ini, Pak. Karena minimnya ilmu untuk menepis subhat yang masuk. Maka alhamdulillah sini Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini memberikan kita kemudahan untuk bisa bermajelis ilmu dalam rangka merupakan kebutuhan dari hati kita supaya kita aman dari subhat, bisa menepis subhat yang masuk dan terkontrol dengan syahwat yang ada pada diri kita, baik itu syahwat masalah dunia
jabatan, kekayaan, ataupun kecintaan kepada keluarga yang lainnya yang lebih mengutamakannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Nasallallahu al-afiyah. Bila hadirin hadirin rahimakumullah, kita kemarin sampai pembahasan bab yang ke-8 masih. Alhamdulillah kita selesaikan kemarin. Kesimpulannya bahwasanya berkembangnya hati itu tergantung dengan bersihnya. Sehat tidaknya satu pohon, Pak, itu tergantung dari bersihnya dari benalu. Sehatnya tidaknya tubuh seseorang itu tergantung dari parasit-parasit ataupun penyakit yang ada pada dirinya. Maka tubuh itu akan sehat. Kita sampai sekarang kita masuk pada pembahasan yang ke-9, fi taharatil qalbi min adranihi wa najasatihi. Bab 9 masih pembahasan ini sebenarnya ada kaitan dengan bab sebelumnya, itu bersih, tentang bersihnya hati dari penyakit-penyakit dan kotoran-kotorannya. Ini masih ada pembahasan kaitan dengan bab sebelumnya. Kalau kita bahas kemarin sebelumnya adalah tumbuh berkembangnya, bertambahnya ketaatan, kebaikan dalam hati itu tergantung bersih tidaknya hati itu dari penyakit. Nah, ini ada pembahasan Ibnu Qayyim al-Jauzi membedakan pembahasan ini karena pentingnya ini untuk dikaji, karena ada kaitan dengan bab sebelumnya. Bila mengatakan bab 9, hadzal bab ini wa in kana dakhilan fi ma qablah, walaupun ini ada kaitan dengan sebelumnya, kama bayyana anna zakata la tahsulu illa bi thaharah, sebagaimana yang kita jelaskan, kami jelaskan sebelumnya bahwa tumbuh baik, bertambah baik dan berkembangnya hati itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan bersihnya hati. Jadi kalau kita mau semakin taat, buang penyakit hati yang ada ini. Semakin dekat dengan Allah, ingin dekat dengan Allah, buang kecintaan kepada selain Allah. Kalau kita ingin ikhlas, buang harapan untuk dipuji oleh orang lain. Karena pada hakikatnya zakat atau tumbuh berkembangnya baiknya hati seorang itu tergantung sejauh mana dia membersihkan hati itu dari hal-hal yang merusak hati itu, baik itu ujubnya, riyaknya. Sejauh mana? Selama dia bisa membersihkan dari itu, maka akan tumbuh dan berbanggalah hati. Jadi bagaimana rasa? Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana supaya saya itu tawakalnya betul-betul sempurna, penuh tawakal kepada Allah? Gampang, buang ketergantungan kepada selain Allah. Kenapa setiap hari saya merasa susah, gelisah? Buang harapan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengharapkan, bertawakal, meminta, rasa takut semuanya karena Allah Subhanahu wa taala dan hanya untuk Allah. Maka kita akan bisa merasakan itu. Tapi kalau kita masih sama Allah yakin, tapi selain Allah juga kita yakin, menduakan Allah, kita ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi juga ingin dipuji oleh manusia, maka tidak akan pernah tumbuh berkembang hati itu, tidak akan pernah merasakan nikmat dalam ketaatan. Jadi ketika orang itu berusaha untuk baik karena Allah Subhanahu wa taala, betul-betul karena Allah, tidak ada rasa takut untuk dicaci, dikucilkan ataupun dijauh oleh manusia. Walakinna afradnahu bidzikri li bayani makna thaharah. Akan tapi kami menyendirikan pembahasan ini karena pentingnya pembahasan ini, wa syiddatul haja ilaiha, karena pentingnya kebutuhan kita tentang pembahasan masalah kebersihan ini, bersihnya hati ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Hai orang yang berselimut,
kum fa'anzir, bangun dan berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah, bersihkanlah. Nah, di sini babnya dibahas oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah pakaianmu bersihkanlah. Maka jumhur mufassirin minas salaf wa man ba'dahum ala annal murad bi thiyab hauna al-qalbu. Semua jumhur kebanyakan dari para mufassir para ahli tafsir salaf dan orang-orang sesudah mereka menafsirkan annal murad bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan bi thiyab di sini adalah wa thiyabaka fatahhir, adalah qalbu. Ini masih ada kaitan dengan pembahasan sebelumnya. Jadi maksud dengan siap pakaian di sini adalah hati, qalbu. Wal muradu bi thaharah, yang dimaksud dengan membersihkan hati sini adalah islahul a'mal wal akhlaq, memperbaiki amalan kita dan akhlak. Jadi wathiyabaka fatahhir, dan hatimu bersihkanlah dengan amalan karena Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang terpuji. Maksudnya demikian. Ini kebanyakan mufassir menafsirkan demikian. Maka pembahasannya dikaji oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Masih ada kaitan dengan bab sebelumnya, betapa pentingnya kita membersihkan hati itu untuk menumbuhkan, menjadikan hati itu gampang untuk melakukan ketaatan, Pak. Jadi kalau hati kita sholat, susah untuk bangun tahajud, susah untuk baca Al-Quran, susah untuk berbuat baik, susah untuk bersedekah, susah untuk bermajlis ilmu, kadang-kadang datang, kadang-kadang malas, lebih banyak kadang tidak datangnya. Berarti ada hati kita belum bersih sehingga susah untuk berkembang melakukan ketaatan, Pak. Sehingga kita berat untuk melakukan ketaatan. Maka fatahhir, maka bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang menghalang kita untuk taat. Karena dosa itu sifatnya adalah membuat seseorang itu malas untuk melakukan, terhalang dari ketaatan selanjutnya. Kalau kita bicara kita lihat, dengarkan perkataan orang-orang dahulu, taqulul hasanatu ukhti. Kebaikan itu akan memanggil saudaranya. Maksudnya, sini lakukan lagi kebaikan-kebaikan, dan kemaksiatan itu akan memanggil kemaksiatan yang lain. Kalau kita senantiasa melakukan kemaksiatan, maka akan terbawa untuk senantiasa melakukan kemaksiatan. Namun kalau kita membiasakan untuk melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan membersihkan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka supaya kita mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersihkan hati itu dari sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bahas bab kemarin itu, orang-orang kafir itu wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Celakalah bagi orang-orang musyrik itu yang mana mereka itu la yu'tuna zakah, mereka tidak bertauhid. Mereka melakukan ibadah itu bukan karena Allah, mereka melakukan ketaatan, mereka melakukan amal itu bukan karena Allah, karena ada kepentingan dan keinginan. Makanya pada bab sebelumnya sempat kita kaji kemarin itu, kenapa seorang itu hatinya tidak bisa tenang? Karena dia mengharapkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa cahaya hatinya itu lemah? Karena dia melakukan sesuatu itu, membuat kebaikan sesama dia itu bukan karena murni, karena dia melakukan kebaikan itu karena Allah. Akan tapi ada niat lain yang dia lakukan di samping keinginannya karena Allah, tapi ada keinginan dunia atau keinginan pribadi yang diselipkan di sana. Sehingga cahaya hati itu tidak begitu terang, karena untuk Allah iya, untuk kepentingan dunia juga iya. Maka qala al-Wahidi ikhtalafal mufassirun fi ma'nahu. Wahidi
mengatakan ulama berbeda pendapat dalam makna itu. Faruya atau diriwayatkan dari Atha an Ibni Abbas qala yakni minal itsmi wa mimma kanat jahiyatu tujizuhu. Menurut Ibnu Abbas adalah bersihkan hati kamu itu dari dosa-dosa. Mana wasiya baka fatahir. Maka di sini ulama orang-orang Arab itu, Al-Qur'an di sini menggunakan kata-kata siap karena dari kalangan bahasa orang Arab itu siap itu artinya juga diartikan dengan jiwa. Siap itu baju itu diartikan dengan pakaian itu diartikan dengan hati, Pak. Maka seorang itu kalau dia melakukan dosa, maka dia sahibu saubud danas, orang yang memiliki baju yang kotor. Jadi baju yang kotor itu mereka kiaskan dengan orang yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan kotor. Wa qala al-Hasan, Hasan Basri mengatakan khuluquka fahassinhu. Dan akhlak kamu perbaikilah. Dan dari Ibnu Abbas tentang ayat ini, la takun thiyabaka allati talbisu min maksabi ghairi thayyib. Janganlah sampai baju yang kamu pakai itu dari penghasilan yang tidak baik. Jadi dari sininya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wathiyabaka fatahhir? Karena orang yang pakaiannya bersih tentu diperintahkan untuk membersihkan pakaiannya, dan tentu juga termasuk diperintahkan untuk mencara bagaimana mendapatkan pakaian itu dengan cara jalan yang halal, Pak. Tidak hasil mencuri. Dan di antara ulama juga mengatakan, Ibnu Qayyim juga mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menerangkan pakaian, menyertakan kita untuk pakai pakaian yang bersih, membersihkan pakaian kita, termasuk juga apabila diperintahkan untuk membersihkan pakaian, berarti termasuk perintah juga cara mendapatkan pakaian tersebut dari hasil yang halal. Karena pakai, dan juga di sini terangkan bahwa memakai pakaian yang baik itu akan menggiring untuk senantiasa berbuat baik. Pakaian yang baik di luar, kita maknai pakaian yang baik di luar itu akan membawa orangnya untuk berbuat baik. Contohnya, kadang-kadang seorang itu berpakaian songkok haji, pakai sarung, ya. Kemudian dia megang tasbih mama, atau dia megang Quran, atau dia berjenggot, maka pakaian yang dia pakai, busana syar'inya ini, itu akan menuntun, mengarahkan batinnya untuk berbuat baik. Jadi kadang orang itu kalau dia pakaiannya syar'i, dia sudah pakai songkok haji, maka dia sebenarnya malu untuk tidak puasa kadang. Kan batinnya itu sudah terbawa untuk baik. Maka Islam melarang tidak berpakaian pakaian sutra atau tidak pakai pakaian dari kulit-kulit harimau. Karena nanti khawatirkan dengan memakai pakaian itu akan menimbulkan rasa sombong, karena yang dipakai oleh orang yang memakai pakaian sutra itulah orang-orang yang kaya. Dengan berpakaian sarung misalnya, sarung yang sudah 1,5 juta, itu akan membuat orang itu nanti sombong, Pak. Maka Islam menekankan, ditekankan pada pakaian. Maka membersihkan pakaian adalah bagian membersihkan pakaian diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan pakaian itu nanti akan mengiring seorangnya, batinnya seseorang itu untuk berbuat baik. Kalau pakaian itu pakaian biasa oleh orang yang pakai emas banyak-banyak, itu akan mendapatkan kesombongan hatinya. Ketika seorang itu berpakaian, diperintahkan untuk bersihkan pakaiannya, maka diperintahkan juga untuk membersihkan cara mendapatkan pakaian tersebut. Setidaknya tidak hasil korupsi dengan uang-uang yang halal, ya, dia memberi pakaian tersebut. Maka karena dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, fa innal malabisa tatahiratu tasri ilal batin. Karena pakaian secara zahir yang kita pakai itu akan mengarahkan kepada batin. Jadi kita kan bisa menilai orang. Orang itu berpakaian mewah, berarti lahirnya itu nanti secara tidak dia sadari
itu akan menggiring seorang untuk sombong. Kadang kita tidak menyalahkan yang lain. Kami sendiri kadang merasakan ketika masih senang-senangnya pada permata kadang ya. Kita tidak menyalahkan orang punya permata ya. Kadang pakai permata itu ketika undangan itu Pak, undangan pengantin itu orang tua udah pakai katanya blue safir, yellow safir, zamrud. Ini pakaian-pakaian yang sudah kelas atas. Kalau mungkin kelas kita kan akik biasa ya, kelas atas ini. Itu semakin sering orang itu, semakin ramai dia pakai, itu semua orang di undangan bapak-bapak dan laki-laki itu sebenarnya memakai permata-permata yang berkelas. Itu bukan piringnya. Sebenarnya kalau kita lihat dari pakaian itu, Pak, kalau kita pakai cincin kan susah untuk makan prasmanan sebenarnya. Kalau kita berpikir logikanya tak usahlah pakai permata kayak cincin dari zamrud yang mahal yang 100 juta itu, karena nanti itu akan mengarah kepada kesombongan, ujub, ria, sehingga di undangan itu orang saling angkat jari semua, rokok jarinya yang diangkat, rokok jarinya yang diangkat. Ini intinya menampakkan permatanya itu. Nah, sinilah Islam betul-betul menjaga. Kadang ketika sholat pun kadang kita pakai cincin yang permata itu biar kita dilihat oleh tetangga kita sholat itu jamaah di samping kita itu ternyata yang dilihat itu bukan tempat sujud Pak. Zamrudnya, perosnya, akiknya yang dilihat. Terlihat itu sudah menggerakkan hati kita, merusak suasana kekhusyukan hati kita dalam sholat. Bukan kita dilarang untuk memakai itu, enggak. Tapi itu kan tergantung orangnya kan. Ya. Karena hati itu bolak-balik, gampang dibolak-balik kan. Kadang-kadang timbul rasa itu. Kami sendiri sudah merasakan kita pakai blue safir bagus. Tetangga kita makmum ke samping itu enggak pakainya lebih bagus lagi. Ini permatanya, ini mahal gitu. Hati bicara, menghilangkan kekhusyukan kita dalam sholat. Dan umumnya, mengapa Islam memperbaiki pakaian itu? Karena memang pakaian itu akan menuntun seorang batinnya seseorang. Sinilah pembahasan masalah hati ini. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah betul-betul hati-hatinya dalam masalah kebersihan hati itu, kebersihan pakaian itu. Hingga jangan-jangan kita melakukan ibadah itu bukan karena Allah, tapi karena ingin kita diketahui cincin kita, sarung kita mahal. Itu pun datang cuma satu kali, pokoknya orang sudah tahu. Besok ke masjid lagi ada barang yang branded lagi dipakai, dibawa ke masjid lagi, orang seluruhnya sudah tahu. Intinya cuma ngasih tahu barang yang kita miliki. Wal maksud, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, anna taharatut thawb, maksudnya adalah bahwa bersihnya membersihkan pakaian wa kaunuhu min maksabit thayyib. Maksud adalah membersihkan pakaian itu juga membersihkannya dari cara mendapatkannya dengan halal, dengan baik. Huwa min tamamit taharatul qalb. Taharatul qalbi wa kamaliha. Karena mendapatkan pakaian dengan cara yang halal, yang baik, itu adalah kesucian, kesempurnaan dari sucinya hati. Karena orang kalau hatinya baik, Pak, bersih, maka mesti dia mendapatkan pakaian itu mungkin bukan dari hasil korupsi, Pak. Bukan dari hasil mencuri. Dia mendapatkan dengan cara halal, jual beli, atau dengan nafkah yang halal, cara yang halal, sehingga itu menggambarkan hatinya itu bersih. Makanya mengapa Islam ini betul perhatikan dengan pakaian. Walaupun tadi perbedaan ulama dalam masalah tafsir ini, wasiyabaka fatahhir, maka hati kamu bersihkanlah. Maknanya adalah biar seseorang itu apabila diperintahkan untuk bersihkan hati, maka dia akan mendapatkan apa yang dia pakai itu dengan cara yang halal. Dia diperintahkan untuk membersihkan pakaian karena orang memakai pakaian yang bersih, yang dari cara halal, atau memakai pakaian yang dari pakaian dipakai di luar itu akan mengiring kepada hati seseorang. Fa in kana al-ma'muru bihi dzalik fa huwa wasilatul maqsudah li ghairiha. Itu yang kami terangkan tadi. Walaupun tadi perintahnya hanya untuk memperbaiki pakaian, tapi orang yang membersihkan pakaian, tentu dia akan bersihkan cara mendapatkan pakaian itu.
Dan orang yang diperintahkan untuk berpakaian-pakaian yang dengan halal, tentu dia akan mengiring pakaian luar ini akan mengiring pada hatinya untuk berbuat baik. Maka Al-Imam Ibnu Al-Jauzi mengatakan fal qalbu thahir, maka hati yang bersih itu likamali ayati wa nuri wa tahsulu wa takhallusuhu minal adrani wal khaba'ith. Hati yang bersih itulah hati yang hidup, bercahaya dan terbebas selamat dari dosa-dosa dan kotorannya. Kotoran hati itu adalah ujub, riya, sombong, banyak kotoran-kotoran hati yang membuat seseorang itu terjebak kepada syahwat atau nafsunya. La yasbi'u minal Qur'an, maka hati yang hidup, yang bersih, bercahaya, yang selamat dari kotoran dan najis dan kotoran dan penyakit-penyakit yang ada dalam hati itu, la yasba'u minal Qur'an. Hati yang bersih takkan kenyang dari Quran, Pak. Takkan kenyang dari baca Al-Quran. Jadi kalau kita kadang baca Al-Quran sanggupnya satu hari sekali duduk cuma setengah juz, bahkan megang HP kelar sampai 3 jam, 1 jam, berarti hati kita masih bermasalah, Pak. Kita merasa kenyang dengan Al-Quran tapi tidak kenyang dengan HP, Pak. Ini sekarang. Wala yataghadda illa bihaqa'iqih, dan hati yang bersih itu tidak memakan kecuali dengan hakikatnya. Maksudnya hal-hal yang baik, yang bersih juga. Wala yatadawa illa biaudiyatihi, dan hati yang bersih itu tidak akan berobat kecuali dengan betul-betul menjadi obat baginya. Maknanya hati yang bersih itu dia akan senantiasa mencari obat. Obatnya adalah berzikir, majelis ilmu, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang hati yang bersih, dia tidak akan berobat dengan kemaksiatan, dengan musik, dengan yang lainnya. Bi khilafi qalbil ladzi lam yudhirullah ta'ala fa innahu yataghadam minal aghdiyatil lati tunasibu. Beda dengan hati yang belum Allah sucikan. Dia akan berobat, dia akan makan dengan makanan yang sesuai dengannya. Kalau hatinya itu kotor, pasti dia akan suka barang-barang yang kotor, Pak. Kalau hati yang bersih, takut kepada Allah, dia akan menjaga sekali makanannya. Kalau hatinya kotor, belum dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mencari sesuatu yang cocok dengan dirinya. Makanya dulu ketika ada satu cerita, mungkin dari kaum muslim semua, Bapak semua sudah paham, pernah dengar cerita ini. Ada seorang melapor kepada Buya Hamka, saya datang ke Mekah, kok masih menemukan ada pelacur. Tidak semua Mekah itu baik. Maka sampai-sampai beliau mengatakan, saya ke Eropa saja tidak pernah bertemu dengan pelacur. Maknanya hati yang bersih mesti akan mencari mengkonsumsi sesuatu yang bersih, Pak. Kalau hati yang kotor akan mencari sesuatu yang kotor, karena lalat itu tidak ingat kecuali pada yang kotor. Itu kalau kita ingin tahu seseorang itu, lihat browsingan HP-nya. Sekarang ini bisa kita lihat anak-anak kita, Pak. Kalau kita lihat anak kita ini lihat isinya apa? Lihat di HP-nya. Yang dilihat HP-nya Korea, berarti isinya Korea itu, Pak. Kalau isinya itu film-film yang tidak sehat, itu isinya, hatinya. Tapi kalau dari browsingan ataupun story YouTube-nya, story apanya itu semua adalah pengajian, berarti hatinya isinya pengajian, Pak. Bisa dilihat dari itunya. Maka kalau seorang di YouTube-nya isinya film-film yang tidak senonoh ataupun cuma lucu-lucu, itulah isi hati seseorang itu. Maka nasallallahu alafiyah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan, menjaga kita selalu untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati yang kotor itu akan suka memakan sesuatu yang kotor juga. Bihasbi ma fihi minan najasat, karena ada kotoran atau penyakit di dalamnya. Fa inna qalbal najasi kal badani alil al marid. Karena hati yang sakit
Hati yang kotor seperti badan yang sakit, Pak. La yulaimuhu al-aghziyatul lati tulaimu sahih. Orang sakit itu tidak akan suka makan orang sehat, Pak. Mana ada orang sakit makannya rojak, makan nasi padang, tidak mau, paling untuk makan malas. Dan orang yang sehat tidak akan suka makan cacing, tawar, tidak boleh cabai, tidak boleh es, tidak suka. Karena memang orang yang sakit itu dia akan makan makanannya dan orang sehat akan makan makanannya. Jadi hati yang sakit itu akan melakukan apa yang penyakit yang ada di hatinya, dan hati yang sehat itu akan melakukan apa yang ada dalam hatinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari semua itu dan berikan kita istiqomah dan hidayahnya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita sampai pada pembahasan bahwasanya hati yang bersih. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersihkan pakaian? Karena pakaian itu identik dengan makna hati. Ya. Jadi kalau orang Arab itu, kalau orang sudah melakukan kotoran, berarti dia sohibu saubud danas. Orang memiliki pakaian yang kotor. Jadi pakaian kotor lah karena hatinya kotor, hatinya sakit. Nasallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.